Perlawanan Islam di Irak kembali meluncurkan serangan rudal dan drone ke Israel. Dikutip dari Peras TV, perlawanan di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan di kota pelabuhan Eilat dan Haifa. Adapun serangan itu diluncurkan pada Senin 15 Juli pagi hingga membuat kota terbesar ketiga di Israel porak-poranda. Kali ini Irak meneror Israel dengan lusinan pesawat tak berawak kamikaze dan rudal jelajah canggih Arkab. Irak mengklaim serangan tersebut sebagai kelanjutan perjuangan melawan Zionis. Serangan itu juga diklaim sebagai pembalasan bagi Israel yang membunuh warga Palestina di Gaza. Perlawanan Islam Irak mengklaim pejuangnya akan terus menargetkan dan menghancurkan instalasi penting di seluruh Israel. Sayap militer Palestina Brigade Mujahidin melakukan penyusupan ke kota Ramlah pada Minggu 14 Juli silam. Dalam operasi tersebut, seorang mujahidin melakukan operasi militer seorang diri. Pasalnya, ia menabrak dan melakukan penembakan ganda keempat pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dikutip dari Al-Mayadinat, hal itu dikonfirmasi oleh Brigade Mujahidin bahwa pejuangnya melakukan serangan di persimpangan Nir Sivi di Tel Aviv. Akibat serangan tersebut, seorang perwira IDF dan 3 tentara lainnya mengalami luka parah hingga kondisi kritis, sementara pejuang Mujahidin dilaporkan gugur dalam operasi militernya. Pasalnya, pasukan Israel langsung menembak tewas pejuang Mujahidin seusai melancarkan aksinya. Adapun pejuang Mujahidin yang gugur itu ialah Muhammad Syihab dari unit Syuhada dalam negeri. Insiden ini merupakan bagian dari serangkaian operasi yang menargetkan tentara dan pemukim Israel di berbagai bagian wilayah Palestina yang diduduki. מביאים יורים. בחיה. Program. Allow me to introduce myself. My name is Zain. Pertemuan 5 tokoh NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog masih menjadi sorotan berbagai pihak. Terlebih dalam pertemuan itu dikabarkan salah satu rombongan yang ikut, yakni Zainul Ma'arif, menyebut Nahdlatul Ulama atau NU hingga Presiden Indonesia keempat, yakni Gus Dur. Dalam kunjungan itu ia menyebut lebih baik berdiskusi langsung dibanding melakukan aksi pemboikotan. Dikutip dari Warta Kota, beredar video yang memperlihatkan Ma'arif berpidato memperkenalkan dirinya dan rombongan. Pria berkacamata hitam itu menegaskan bahwa ia berasal dari organisasi NU dan pengajar di salah satu universitas berafiliasi NU. Ia mengklaim NU menjadi organisasi muslim terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Zainul Ma'arif juga menyebut sosok Gus Dur yang menjadi salah seorang tokoh yang memimpin organisasi NU. Oleh sebab itu ia mengaku akan melanjutkan perjuangan Gus Dur dengan memperkuat dialog antar agama. Sementara Zainul Ma'arif mengunggah potret warga NU yang bertemu Isaac Herzog
TikTok melalui Instagramnya sebelum foto tersebut viral. Dalam kolom caption ia mengaku pertemuan tersebut membahas konflik Israel-Hamas. Selain itu pertemuan itu juga membahas relasi Indonesia dan Israel. Lantas Ma'arif mengkritik langkah pemboikotan dan demonstrasi sebagai bentuk kecaman ke Israel yang menyerang Gaza. Ia pun mengaku lebih suka berdiskusi dan mengungkapkan gagasan dibanding demo atau pemboikotan. Allow me to introduce myself. My name is Zainul Arif. I am Muslim. I am lecturer in one of university belong to Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama is the biggest Muslim organization in Indonesia and maybe in the world that identified as the moderate Muslim. One of our big leader is Kiai Haji Abdurrahman Wahid, who well known and called his name as Gus Dur. He is the fourth president of Republic Indonesia, as have a tight relationship with Simon Peres, with Jews. I am one of the Muslim that become participant of this program. All of the Muslim is also from Nahdlatul Ulama. So we are the third generation of Nahdlatul Ulama that we will to continue the legacy of Gus Dur to strengthen our Brigade Al-Quds kembali menyerang posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF yang berada di kota Rafah. Serangan granat Al-Quds mampu membuat tentara Israel terluka hingga tewas berguguran. Bahkan helikopter Israel pun sibuk mengevakuasi korban. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, Al-Quds terlibat konfrontasi sengit dengan pasukan Israel pada Senin 15 Juli di kamp pengungsi Yabna kota Rafah. Al-Quds mengumumkan pejuangnya menggunakan senapan serbu dan peluru anti-tank untuk menargetkan IDF di kamp Yabna. Bahkan Al-Quds juga menembakkan granat berpeluncur roket RPG termobarik ke posisi IDF. Adapun granat itu meledakkan sebuah gedung tempat perkumpulan pasukan Israel. Akibat serangan itu, tentara Israel terluka dan tewas di Yabna. Kemudian Al-Quds juga melaporkan bahwa menembaki tentara Israel dengan peluru kaliber 60 mm. Militan Palestina ini juga mengklaim pejuangnya menembaki tentara IDF di sepanjang poros Netzarim. Tak lama kemudian helikopter Israel terlihat mendarat di Rafah untuk mengevakuasi korban. Ya, ditanyakan saja ke PBNU, karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU, dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.